Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah ta'ala pada kesempatan kali ini menghasil qiraatana min kitab At-Ta'liq ala Al-Qawaid Al-Hisan ya wa hiya al-qawaid al-muta'alliqah bi tafsiril Quran li fadilatis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa lil muslimina ajma'in. Baik, ya, sekarang kita di pembahasan ya kaidah ya, yang berkaitan dengan ya, al-alif wal lam yaitu alif lam ya, al-istighraq lil jins ya, itu kaidah yang ketiga. Ya, kemarin sudah kita ya, baca ya, bentuk penerapannya di dalam Al-Qur'an ya, dan kaidah yang berkaitan dengannya. Nah, maka ya, sekarang kita masuk atau masih di pembahasan seputar kaidah ini, tapi kaitannya dengan al-asma al-husna. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya al-asma al-husna itu menggunakan alif lam di depannya, al-Malik, al-Quddus, as-Salam. Nah, apa korelasinya pembahasan alif lam al-istighraqiyah lil jins dengan alif lam pada ya al-asma al-husna ini? Itu insyaallah taala yang akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Baik, sebagaimana biasa, tafadhol al-akh Heru. Ya, Iqra. Kemarin kita sampai di sini ya. At-ta'liq. Ya, hadal jins. Nah, tafadhol. واضح يا أستاذ. واضح. تفضل. التعليق هذا الجنس لأن شيخ رحمه الله ذكر الوصف الجنس وهذا مثال اسم الجنس. Nah, kita koreksi dulu. At-ta'liq hadal jinsu li'anna syaikha rahimahullahu dzakara al-wasfa wal jinsa. Hadal jinsu li'anna syaikha ya, bukan syaikhu ya, karena dia isim li'anna. Nah, dzakara al-wasfa ya, al-wasfa maf'ulun bih ya, fa'ilnya dhamir huwa. Al-wasfa ya, wal jinsa ya, ma'tuf kepada al-wasfa. Wa hadha mithalu ismil jinsi. Mithalu mudhaf ismi mudhafun ilaih wa huwa mudhaf li al-jinsi. Baik. Nah, jadi hadal jins, jenis yang ini maksudnya hadal jins di sini adalah al-istighraqiyah lil jins. Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwasanya alif lam, ya terutama alif lam at-ta'rif itu banyak jenis. Nah, jenis yang ini atau alif lam al-istighraqiyah ini ya disebutkan oleh Syekh di sini li'anna Syekh rahimahullah ya, karena Syekh di sini menyebutkan al-wasfa wal jinsa. Ya. Nah, jadi ini alif lam al-istighraqiyah lil jins dikarenakan Syekh rahimahullah yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan dua hal, al-wasaf dan al-jins ya. Nah, beliau menyebutkan dua hal di sini, al-wasaf sama al-jins. Ya, dua contoh itu. Nah, ya, dua contoh yaitu di ya surat ya Al-Ahzab ayat 35 itu ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, alif lam yang itu. Ya. Nah, kemudian juga ya beliau sebutkan kalau jinsnya disebutkan di innal insana khuliqa halu'a ya, di surat Al-Ma'arij. Nah, ditambah satu lagi contoh di surat Al-Asr. Ini dua contoh atau tiga contoh, al-wasaf satu, al-jins dua. Wahada mithalu ismil jins. Ini adalah contoh untuk ya, ini maksudnya ya, contoh yang sebelum terakhir. Innal insana lafi khusr. Baik. Nah, itu sebagai penutup untuk poin pembahasan kemarin. Ya, sekarang kita masuk poin baru yang tapi masih dalam tema yang sama yaitu kaitannya dengan alif lam al-istighraqiyah lil jins ini. Baik, sekarang kaitannya dengan al-asma al-husna. Nah, tafadhol akh Heru baca sampai paragraf yang terakhir.
أعظم ما تؤتبر به هذه القاعدة أسماء الحسنى إن في القرآن فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد والمجيد. هو الله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤل يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كل صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحدا في معنى من معاني الألوهية، لا البشرى ولا الملك، بل هم جميعا متأل متأل Ta'allih, muta'allihuna, متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظيمته، وأنه الملك baik, الذي له جمع. baik. Wa a'zamu ma tu'tabaru bihi hadhil qa'idatu. Ya, hadhihi al-qa'idatu. Ya, di sini dhammah ya karena dia badal dari hadhihi. Ya, yang mana hadhihi ini adalah naibul fa'il dari tu'tabaru. Nah, ya. Jadi ini fi hukm ya dihukumi dia marfu karena naibul fa'il ya. Maka badal dari yang marfu juga harus marfu. Nah, fil asma'il husna fa inna fil qur'ani minha syai'an katsiran wa hiya ajallu ya bukan ajallun ya kenapa karena dia mudhaf tidak mungkin bertanwin wa hiya ajallu ulumi ini mudhafun ilaihnya ya ulumi mudhafun ilaih sekaligus mudhaf lagi untuk kata Al-Qur'ani famasalan nah, kalau susunan hurufnya seperti ini cuma satu cara baca ya masalan nah ya kalau ada alif setelah sa ini barulah dibaca mithalan ya nah, famasalan yukhbirullahu ya yukhbiru fi'lun mudhari Allahu labdul jalalah fa'ilnya ya maka dia marfu di situ yukhbirullahu an nafsihi ya annahu Allahu ya annahu Allahu ya kenapa dia marfu di sini ini ya Allahu ya kenapa dia di situ dibaca dhamma Allahu خبر إن khabar anna nam nah, ya, jadi ya isimnya adalah domir ya, domir mutasil ini baik maka selanjutnya juga seperti itu wa annahul maliku tadi yang membaca Allahu maka di sini al maliku al alimu dan seterusnya nah, nah ini bacanya al malik ya al malik ya bukan al mulk kalau al mulk itu artinya kekuasaan
Ya, jadi secara makna kan jauh beda gitu. Al-Malik artinya penguasa, ya, Al-Mulk artinya kekuasaan. Nah, di sini kita sedang menisbatkannya kepada Allah, ya, memberi gelar gitu ya, memberi nama. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya dia adalah Allah, ya, dia adalah Al-Malik. Kalau dia adalah Al-Mulk, ya, kan nggak nyocok ya, dia adalah kekuasaan, ya, kan nggak pas. Nah, maka ini bacanya Al-Malik. Baik. Kemudian Al-Alim, ya, Al-Alimu wal Hakimu wal Azizu wal Rahimu wal Quddusu, ya, Quddusu, ya, itu ala wazan fu'ul, ya, dia sigah mubalaghah ya. Kudus, maka harus ada tasydid di dalnya, ya, Kudus, ya. Assalam, ya, wal Quddusus salamu wal Hamidul Majidu, ya. Wallahu huwallazi lahu jami'u ma'anil uluhiyati allati yastahiqu an yu'allahu, ya, yu'allaha afwan, an yu'allaha li ajliha. Ya, jadi hu di sini bukan domir ya, dia asal fiilnya. Allaha yu'allihu. Artinya an yu'allaha, ya, an yu'allah. Dari kata ini diambil kata ilah itu ya, allaha yu'allihu. Ya, di mana ja'alahu ilahan, ya. Nah, atau yastahiqu an yakuna ilahan. Baik. Ya. Wahia sifatul kamali kulluha. Wahia sifatu al kamali kulluha wal mahamidi wal mahamidi ya, kulluha wal fadli kulluhu wal ihsani kulluhu. Nah, karena dia matuf kepada kata sifat ya. Sifatu yang ini. Sifatul kamali. Maka kullu, ya, karena dia ke sifat ya, sifatu maka kullu, ya, sedangkan al kamali untuk nilainya iktibarnya itu kepada mudhof ya, patokan itu kepada mudhof. Nah, kemudian mahamid, ya, wal mahamid, ya, ini dia ngikutnya ke al kamali bukan ke sifat. Nah, jadi seolah itu mengatakan wahia sifatul kamali kulluha wa sifatul mahamidi kulluha gitu ya. Nah, nah, wal fadlu, ya, wal fadlu kulluhu. Nah, ini ya boleh dibaca entah dia maktub kepada kata-kata sebelumnya atau dia berdiri sendiri. Wal fadlu kulluhu wal ihsanu kulluhu. Nah, karena sudah terjadi iltifat dengan pergantian domir. Wa annahu la yusyarikullaha ahadun. Ya, di sini ya. La yusyarikullaha ahadun. Nah, ada fa'ilun di sini. Ahadun. Fi maknan. Nah, perhatikan kalau nggak ada alif lam, ya, ya, seperti ini maka dia dibaca seperti ini. Fi maknan, gitu ya. Jadi kalau dia tidak ada alif lam, ya, maka dia bertanwin maknan. Ya. Alif lam maka jadinya al makna, atau ketika dia mudhof makna kalimatit tauhid. Nah, di maknan min ma'ani al uluhiyati la basyarun wala malakun, ya, la basyarun manusia, malakun mereka, balhum jami'an muta'allihuna muta'abbiduna li rabbihim. Muta'allihun isim fa'il dari kata yang tadinya allaha yu'allihu, ya, ta'allaha ya ta'allahu, ya, tasrifannya muta'allihun isim fa'ilnya. Muta'allihun, ya, muta'abbiduna li rabbihim khadi'una li jalalihi, ya, jalal, ya, li harfu jar, ya, lam harfu jar, kemudian hi domirnya li jalalihi wa azama tihi wa azama. Nah, ini azamah ya. Azamah asal katanya. Ya, dari situ diambil kata sifat azim itu. Ya, jadi kalau kita mensifati kita katakan azim. Ya,
artinya sesuatu atau seseorang yang mulia, yaitu azim. Azamah artinya kemuliaan, ya. Kalau azamah artinya kemuliaan. Nah, taib. Ya, sekarang ya naqra syarah ya, tarjamah. Wa a'zamu ma tu'tabaru bihi hadhil qa'idatu. Dan hal yang paling jelas, paling agung, paling mulia dengannya ya, kita menimbang kaidah ini adalah pada al-asma al-husna. I'tabaru ya'tabiru itu sebenarnya artinya menganggap ya. I'tabartuka syaikhi. Ya, saya menganggap dan mengangkat antum menjadi guru ana. Ya, i'tabaro. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kaidah ini dianggap paling pas, paling agung kalau digunakan untuk memahami al-asma al-husna. Karena alif lam itu kan banyak ya. Ada alif lam. Alif lam itu bisa masuk kepada isim apa saja gitu ya. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang kita bahas kemarin ya. Bisa masuk kepada kata al-insan, innal insana lafi khusr, bisa masuk kepada al-mu'minin, al-mu'minat dan seterusnya. Ya, jadi alif lam itu bisa masuk kepada isim apa saja. Nah, tapi ada isim yang paling agung kalau dimasuki oleh alif lam jenis ini, yaitu al-asma al-husna. Fa inna fil Qur'ani minha syai'an katsiran. Ya, kenapa? Karena al-asmaul husna di dalam Al-Qur'an ya itu syai'an katsiran. Jumlahnya ada banyak. Ya, perhatikan cara nerjemahkannya. Fa inna fil Qur'ani minha, karena di dalam Al-Qur'an ada ya bagian dari al-asmaul husna. Hadis ini maksudnya al-asmaul husna syai'an katsiran. Ya, jumlah atau bagian yang banyak. Di dalam Al-Quran berarti maksudnya ada banyak al-asma'ul husna gitu. Wahia dan dia yaitu al-asma'ul husna adalah ajallu ulumil Quran. Ajallu itu isim tafdil dari kata jalil ya, yang artinya mulia. Ya, dan al-asma'ul husna ini adalah yang paling mulia dari ulumil Quran. Ya, dari ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwasanya ulumul Quran itu jumlahnya 70 sekian. Banyak ulumul Quran itu. Ya, ada ulumul Quran berkaitan dengan asbabun nuzul, kemudian berkaitan dengan ya ijazul Quran, ya, berkaitan dengan ya apa lagi? Berkaitan dengan usulut tafsir, berkaitan dengan al-muhkam wal mutasyabih, berkaitan dengan asmaul Quran wa udul ayah, yang berkaitan dengan al-fawasil, ya, dan seterusnya. Nah, ya, itu semua adalah ulumul Quran istilahnya, itu ilmu-ilmu yang berkhidmat kepada Al-Quran, ilmu-ilmu yang melayani Al-Quran. Ya, dengan ilmu-ilmu ini kita bisa memahami Al-Quran secara sempurna. Semua ilmu itu ya diambil sedikit demi sedikit ya secara proporsional tentunya ya di dalam ilmu tafsir gitu. Nah, maka al-asmaul husna adalah salah satu dari ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu selain tafsir gitu ya. Nah, maka kalau kita ingin memahami Al-Qur'an secara optimal ya harus belajar tentang al-asmaul husna. Kenapa? Ya karena dalam Al-Qur'an ada banyak pembahasan tentang al-asmaul husna. Kalau sedikit mungkin nggak terlalu penting dipelajari. Ini banyak masalahnya. Al-asmaul husna. Baik. Famasalan yukhbirullahu an nafsihi. Apa yang dimaksud dengan al-asmaul husna? Nah, itu masuk ke pembahasan yang lain tentunya ya. Nah, kalau ingin lebih lengkap dengan pembahasan al-asmaul husna ini bisa buka kepada fikih al-asmaul husnanya Syekh Abdul Razak atau kepada Syarah Al-Qawaidul Hisan ya karya Syekh Utsaimin. Ya, bukan Al-Qawaidul Hisan, Al-Qawaid Al-Musla. Ya. Fa inna fil Qur'ani minha syai'an katsiran wa hiya jallu ulumil Qur'an. Famathalan. Contohnya misalkan
Contoh al-asmaul husna dalam Al-Qur'an ya. Yukhbirullahu an nafsihi. Allah mengabarkan tentang dirinya. Annahullahu, bahwasanya dia adalah Allah. Allah ngasih tahu kita gitu ya di dalam Al-Qur'an bahwasanya dia adalah Allah. Allah itu sendiri diambil dari kata al-ilah bimana al-ma'luh ya, yang berhak disembah artinya. Nah, ketika Allah mengatakan dirinya adalah Allah, kul huwallah, ya, kul huwallahu ahad atau Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Di situ Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya dia adalah ya, sesembahan yang berhak disembah. Wa annahu al-malik. Ya. Wa annahu al-malik. Ya. Nah, jadi ada dua istilah ya. Ada al-malik sama ya, al-malik. Ya. Kan di ayat ada malik, ada yang baca ya, malikin nas, ada yang membaca malikin nas. Ya. Ini dua istilah yang berasal dari akar kata yang sama, yaitu al-mulk, artinya kekuasaan. Ya. Mim lam kaf. Nah, apa bedanya al-malik dengan al-malik? Ya, kalau al-malik, ya, bacanya pendek, ya, mimnya pendek, itu kita artikan dengan penguasa. Al-malik itu kita artikan dengan penguasa. Ya. Sedangkan kalau kita baca al-malik, itu artinya yang memiliki. Ya, yang memiliki. Nah, ketika kita mengatakan Malik Yaumiddin, itu artinya yang memiliki hari kebangkitan, ya, hari pembalasan, gitu. Nah, jadi Al-Malik ya, itu fokusnya kepada ya, kekuasaan atau otoritas, gitu ya. Ya, fokusnya kepada makna otoritas, perintah ataupun larangan. Ya. Makanya kita baca Malikin Nas. Artinya apa? Ya, zat yang memiliki otoritas, memiliki ya, wewenang untuk memerintah ataupun untuk melarang manusia. Ya, kalau kita artikan dengan kalau kita baca dengan Malikin Nas, mananya jadi kurang. Ya, Malikin Nas artinya yang memiliki manusia. Memiliki belum tentu menguasai kan. Tapi kalau menguasai, ya pasti dia memiliki. Ya, itu dikatakan. Nah, baik. Ya, kita misalkan memiliki benda, ya, memiliki benda, tapi kita tidak menguasainya. Kenapa? Karena kepemilikan kita terbatas terhadap benda itu. Antum misalkan punya uang, beli mobil, ya, antum dikatakan memiliki, nggak menguasai. Kenapa? Karena antum masih punya batasan. Yang batasannya apa? Antum nggak boleh tiba-tiba ngerusak mobilnya tanpa alasan syar'i. Ya, tiba-tiba antum hancurin mobilnya, nggak bisa. Ya, ya kenapa? Karena antum masuk ke dalam larangan di situ, larangan berbuat ya sia-sia atau larangan merusak ya barang, larangan berbuat tabzir, ya, ya, pemborosan. Ya, jadi kepemilikan kita terhadap sesuatu itu terbatas. Gitu. Makanya kita dikatakan itu kalau memiliki sesuatu ya kita adalah malik, ya, bukan malik. Jadi hanya Allah saja yang memiliki sesuatu dengan kepemilikan yang tidak ada batasannya. Nah, ketika kita mengatakan Allah memiliki, manusia memiliki, ya, maka perbedaan di situ. Allah memiliki kesempurnaan, ya, kepemilikannya sempurna. Jadi Allah mau mengapakan saja hal yang dia miliki, sah-sah saja. Allah mau menghancurkan bumi ini, sah-sah saja, karena dia Al-Malik. Ya. Nah, jadi tidak ada batasannya. Dari mana kita tahu bahwasanya Al-Malik itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, kepemilikan yang tanpa ada batas? Ya, dari alif lam ini. Ya, ya, dari penggunaan alif lam ini. Itu maknanya kenapa Asmaul Husna itu dia menggunakan alif lam. Ya, karena untuk menunjukkan kesempurnaan sifat itu. Al-Malik berarti untuk menunjukkan kesempurnaan sifat mulk. Al-Alim berarti alif lam di sini fungsinya untuk menunjukkan kesempurnaan sifat al-ilmu. Ya. Al-Hakim berarti fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat sempurna pada masalah al-hikmahnya. Ya. Al-Aziz alif lam di sini fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya Allah
memiliki kesempurnaan sifat izzah, ya. Ar-Rahim sifat rahmah dan seterusnya. Ya, gitu ya. Baik. Jadi kalau kita katakan Malik saja tanpa ada alif lam, ya, maka tidak ada makna maha di situ. Yang namanya maha itu kan puncak ya. Ya. Ada lebih, ada paling, ada maha. Ya, maha itu sudah paling tinggi, sudah nggak ada lagi sesuatu di atasnya. Ketika mengatakan ya seorang ibu ya adalah sosok yang penyayang. Ya, penyayang, tidak maha tapi. Yang penyayang itu artinya dia punya kasih sayang yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Ya, itu penyayang artinya. Ya, dia punya sifat lebih gitu. Ya, tapi kalau kita katakan maha penyayang, ya, itu sudah puncaknya. Ya, tidak ada yang melebihi ya, dia. Taib. Ya, taib. Jadi Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa dirinya adalah Allah, Al-Malik, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Hamid, Al-Majid. Ya, fallahu, ya, maka lafzul jalalah Allah, ketika Allah mengabarkan bahwa dirinya adalah Allah. Ya, nah, ini namanya Al-Ismul A'zam. Ya. Ya, Allahu itu Al-Ismu Al-A'zam. Nama Allah yang paling mulia. Yaitu Allah. Ya, makanya Al-Quran ya, diawali dengan ini. Bismillah. Baik. Wallahu huwaladzi lahu. Nah, sekarang apa makna dari kata Allahu itu? Alladzi lahu. Ya, yaitu yang memiliki. Memiliki apa? Jami'u ma'ani al-uluhiyah. Ya, memiliki seluruh makna al-uluhiyah. Ya, jadi ada dua istilah ya. Ada al-uluhiyah, ada al-ubudiyah. Ini dua sisi yang ya, berseberangan. Ya. Al-ubudiyah ya, itu kalau ditinjau dari sisi hamba kita manusia. Ya. Kalau al-uluhiyah itu ditinjau dari sisi ya Allah sebagai sesembahan kita. Nah, itu. Jadi Allah punya sifat uluhiyah ya. Makanya kita pun menyembahnya dengan apa? Dengan ubudiyah. Ya. Nah, jadi erat kaitannya ya. Ya, sama kita mengatakan tuan dan budak. Ya. Tuan itu ya dilihat dari sosoknya dia. Ya, sosok si tuan itu yang memiliki budak itu. Ya, ya. Nah, kalau kita mengatakan ya, pelayanan, ya, maka gitu dari sisi budaknya. Ya, ubudiyah itu seperti itu. Ya, penghambaan. Ya, penghambaan kan mana ubudiyah ya. Kalau al-uluhiyah itu ya, kita artikan dengan keesaan, nah, sifat ketuhanan gitu ya. Al-uluhiyah itu sifat ketuhanan yang ada pada diri Allah. Nah, jadi apa maksudnya sekarang ma'ani al-uluhiyah? Makna-makna ketuhanan. Itu makna-makna yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ya menjadi ilah yang berhak disembah. Dia maha kuasa, dia maha bijaksana, dia maha berilmu. Ya, dia menciptakan langit dan bumi, dia yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua namanya ma'ani al-uluhiyah. Apa itu? Hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Nah, jadi kalau ada manusia punya hal ini, berarti dia punya sifat al-uluhiyah. Ya, punya dia makna al-uluhiyah. Dan itu tentu mustahil. Ya. Ma'ani al-uluhiyah itu hanya ada pada diri Allah saja. Ya. Nah, jadi Allah berhak disembah. Kenapa? Ya, karena dia punya ma'ani al-uluhiyah. Apa itu ma'ani al-uluhiyah contohnya tadi? Ya, yaitu dia maha mengetahui. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia menurunkan hujan. Ini semua ma'ani al-uluhiyah. Allati yustahaqqu ya, an yu'allaha li ajliha. Maka ya, dengan adanya ma'ani al-uluhiyah tadi, Allah itu berhak untuk disembah li ajliha ya, karena hal tersebut. Ya, karena adanya ma'ani al-uluhiyah itu. Jadi kalau ditanya, kenapa Allah berhak disembah? Ya karena Allah punya sifat al-uluhiyah, punya ma'ani al-uluhiyah. Ya, punya ma'ani al-uluhiyah. Punya hal-hal yang menyebabkan dia berhak untuk disembah.
ya, sebagai ilah. Wahya sifatul kamali kulluha. Ma'ani al-uluhiyah ini seluruh hiya di sini kembalinya ke ma'ani al-uluhiyah ya. Ya, dan ma'ani al-uluhiyah itu adalah sifatul kamal, ya, sifat kesempurnaan semuanya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, ini kan sifat sempurna semua ya. Ya, ya. Tapi kalau misalkan ya Allah itu ya, memiliki sifat murka juga ya, sifat marah, sifat ya murka. Tapi tidak kita katakan Allah Maha pemarah. Ya, kenapa? Karena itu bukan sifatul kamal. Ya, sedangkan al-asmaul husna itu kan artinya nama-nama yang berada pada puncak keindahan dari sisi makna dan seterusnya. Nah, maka ya, ma'ani al-uluhiyah itu seluruhnya adalah sifatul kamal wal mahamid. Ya, seluruhnya juga berbentuk mahamid. Ya, mahamid artinya yang terpuji, wal fadl yang mulia, wal ihsan yang baik. Ya, ihsan dari kata husna ya. Nah, wa annahu la yusyarikullaha ahadun. Nah, ini perlu digarisbawahi di sini. La yusyarikullaha ahadun. Tidak ada satu orang pun, ya, entah dia dari kalangan bashar ataupun malak, ya, dari kalangan manusia ataupun malaikat. Tidak ada satupun dari mereka yang yusyarikullaha. Ya, yusyarik itu dari kata syirk, ya, artinya ya, ikut beserta Allah dalam masalah salah satu dari makna-makna uluhiyah itu. Ya. Tidak ada satupun manusia ataupun malaikat yang membersamai Allah dalam makna-makna uluhiyah itu. Tadi kita katakan di antara makna ma'ani al-uluhiyah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka tidak boleh kita meyakini ada satu manusia atau satu malaikat yang membersamai Allah, membantu Allah dalam proses penciptaan langit dan bumi. Ya. Kalau enggak ada manusia ini atau malaikat ini, maka Allah tidak akan mampu menciptakan langit dan bumi. Enggak boleh memiliki keyakinan seperti itu. Nah, jadi kalau meyakini Allah ya memiliki pembantu, pendukung, partner, teman kerja, ya, pendukung ya dalam ma'ani al-uluhiyah, berarti ini tidak menunjukkan sifatul kamal yang sempurna. Ya, seorang raja dia mau sekuat sebesar apapun kekuasaannya dia tetap butuh bantuan kan. Butuh bantuan kepada ya menteri-menterinya, pasukannya, pembantunya, ya, pelayannya, tetap dia butuh bantuan. Ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Nah, maka jangan dipahami malaikat itu ya yang menurunkan, ada malaikat menurunkan hujan, ya, ada malaikat yang ini dan seterusnya. Ya. Mereka itu melakukan semua itu bukan karena Allah tidak mampu melakukannya sendiri. Ya. Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya ini dan itu. Ya, ada tugas yang meniup sangkakala untuk mencabut nyawa dan sebagainya. Ya. Bukan berarti Allah nggak mampu melakukannya. Beda dengan manusia ya. 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 Itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah punya kekuasaan. Kalau seorang raja turun tangan langsung untuk mengatur urusan masyarakatnya, ya, maka wibawanya akan turun ini. Ya. Raja langsung turun tangan bagi Raskin, misalkan bagi BLT, ya, kan dia punya ya menteri-menteri, dia punya pegawai, dia punya pelayan, dia punya pembantu, gitu. Nah, jadi adanya pelayan dan pembantu ya bagi seorang raja ya, itu adalah untuk menunjukkan statusnya, untuk menunjukkan kewibawaannya. Ya, akan lebih dihormati, lebih mulia kalau dia tidak turun langsung. Baik. Ya, beda halnya dengan manusia yang seorang raja yang memang dia nggak punya misalkan ya, pembantu atau dia punya pembantu ya, dan dia tidak mampu melakukannya sendiri, akhirnya dia butuh partner, butuh pembantu, butuh pelayan gitu. Baik, kembali ke sini. Ya, jadi ya kalau kita sudah sepakat bahwasanya Allah itu memiliki ma'ani al-uluhiyah seluruhnya, ya maka ya, yang seharusnya kita sepakati juga bahwasanya tidak ada satupun yang ikut serta
dalam ma'ani al-uluhiyah itu. Tidak manusia, tidak juga malaikat. Balhum jami'an. Bahkan mereka itu seluruhnya, ya, manusia dan malaikat, muta'allihuna, muta'abbiduna. Muta'allihun bermakna muta'abbidun, ya. Ya, muta'allihun artinya, ya, menganggap dan menjadikan Allah itu sebagai ilah mereka. Muta'abbidun, ya, menyembahnya, menyembah ilah tersebut, ya. Khadi'una, tunduk, ya, li jalalihi, ya, kepada kemuliaan, ya, dan keagungannya, ya. Nah, ya, jalal dengan azamah itu, ya, ya, kurang lebih secara makna, ya, sama dia, ya. Al jalal, ya, dari katanya diambil kata al jalil, ya, ya. Sedangkan al azamah dari kata itu diambil kata, ya, al azim. Nah, baik. Adapun, ya, perbedaannya tipis sekali, ya, antara al-jalal dengan al-azamah itu. Ya, misalkan ketika kita mengatakan dzul jalali wal ikram, ya, kemudian wa huwal aliyul azim. Nah, kalau kita mengatakan al-jalal dengan al-azamah, kesamaannya sama-sama menunjukkan keagungan. Sama-sama agung artinya, mulia. Tapi kalau al-jalal itu keagungan yang melahirkan rasa takut dan rasa hormat. Bahasa kita itu al-haibah, ya, itu al-jalal. Keagungan yang melahirkan rasa takut, rasa hormat. Saking agungnya, ya, kita jadi hormat dan takut. Ya, takut di sini tentu takut yang terpuji, ya. Takut akan kebesarannya, akan kewibawaannya. Nah, nah ini namanya al-jalal. Kalau al-azamah itu lebih umum dia. Dia keagungan Allah yang berkaitan dengan kebesaran zat dan sifatnya. Ya, berarti, ya. Ya, jadi kalau al-jalal itu lebih ke arah ketinggian kedudukan Allah yang melahirkan rasa takut tadi. Nah, kalau al-azamah lebih ke arah kebesaran Allah, ya, secara mutlak, gitu. Nah, ya, baik. Makanya kata para ulama, kalau seorang hamba merenungi sifat al-jalal, maka akan muncul al-khasyah, gitu, ya. Akan muncul namanya al-khasyah. Nah, ya, kalau orang merenungi sifat-sifat al-azamah, sifat-sifat, ya, kebesaran zat dan sifat Allah. Misalkan kita mengatakan Allah itu, ya, maha tinggi, Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, ini, ya, sifat al-azamah namanya. Ya, karena dia menunjukkan keagungan Allah yang berkaitan dengan kebesaran zat dan sifatnya secara mutlak. Jadi maknanya lebih luas kalau al-azamah, ya. Kalau al-jalal itu yang melahirkan, ya, rasa segan, rasa takut, rasa hormat, ya, al-haibah, nah itu. Baik, maka ketika kita mengatakan Dzul Jalali wal Ikram, maknanya adalah, ya, Allah adalah pemilik keagungan yang saking agungnya, ya, keagungan itu melahirkan rasa segan, rasa takut dari hambanya. Gitu. Nah, ya, sedangkan al-azamah, yaitu, ya, kalau kita mengatakan wallahu wa huwal aliyul azim, ya, itu artinya Allah maha agung dengan keagungan yang mutlak, ya, secara umum. Nah, nah, sampai sini ada pertanyaan di paragraf ini? Jalal itu keagungan yang melahirkan rasa takut ya Ustaz. Nah, Sedangkan agama itu keagungan Allah di dalam sifatnya secara umum. nah, Dan itu zat dan sifat. Jadi yang agung itu bukan hanya sifatnya, tapi zatnya juga. Baik, sudah?
Baik, tafadhol antum lanjutkan paragraf selanjutnya. Wa annahu وأنه العليم بكل شيء eh, الذي لا jangan dulu. يخفى. Ini dulu wa annahul malik. نعم. وأنه الملك وأنه الملك الذي له جميع معاني معاني الملك معاني الملك، وهو الملك الكامل وتص و- آه، وتصرف نافي Wat نافذ tasarrufu. وتصر وتصر Itu baru azan وتصر detik. gimana San? Itu lagi azab. Iya, di HP. Baik. Nah, lanjut. Watas Wat tasarrufu وتصرف نافذ وأن 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 كلهم wa annal khalqa كل وأن الخلق كلهم مما لي مما لك لله mamaliku lillah. مما لك لله. Itu satu kata dia, bukan huruf jar ya. Mamaliku lillah. وملكم Jam mamalik. عبيد تحت أحكام ملكه ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم وأنه بكل شيء الذي عليه شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Baik. Wa annahu al-malikul ladzi lahu jami'u ma'ani al-mulki. Ya, lahu jami'u ma'ani al-mulki. Wa annahu al-maliku. Ya, kan nggak mungkin kita katakan wa annahu al-mulku karena hu di sini kembalinya ke Allah. Dan bahwasanya Allah adalah al-malik. Alladzi, ya. Ini contoh yang kedua. Ya, alladzi lahu yang memiliki jami'u ma'ani al-mulk. Yang memiliki seluruh ma'ani al-mulk. Nah, kan tadi kita katakan ya di sini ya. Ya kan ketika tadi kita awalkan katakan bahwasanya Allah ya mengabarkan bahwasanya dirinya adalah Allah, itu artinya alladzi lahu jami'u ma'ani al-uluhiyah. Nah, maka ketika kita mengatakan al-malik, berarti artinya alladzi lahu jami'u ma'ani al-mulk, gitu ya. Al-alim berarti nanti lanjutannya adalah alladzi lahu jami'u ma'ani al-ilmi, gitu. Al-hakim ma'ani al-hikmah. Ya, kita katakan tadi, ketika kita mengatakan Allahu berarti artinya ia memiliki seluruh makna uluhiyah. Al-malik berarti ia memiliki seluruh makna al-milk, kepemilikan, ya, atau al-mulk, ya, kekuasaan. Al-alim yang memiliki seluruh ma'ani al-ilmu, ya, gitu seterusnya. Nah, maka sekarang ya, kalau antum sudah paham dari ma'ani al-uluhiyah ya, itu contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua sekarang al-malik. Ya. Al-malik itu artinya apa? Alladzi lahu jami'u ma'ani al-mulki. Ya, yang memiliki seluruh ma'ani al-mulk. Wa al-mulkul kamil, dan kepemilikannya Allah itu adalah kepemilikan yang sempurna. Wat tasarrufun nafidhu, wat tasarruf ya, dari
Masdar tasarrafa yatasarrafu, ya, ala wazan takallama yatakallamu. Ya, takallum, tasarruf. Nah, wat tasarrufun nafidhu. Ya, jadi kekuasaannya Allah itu sempurna, tasarrufnya nafidh. Tasarruf itu artinya hak untuk, ya, apa namanya, berbuat. Ya, hak untuk berbuat terhadap yang dia kuasai. Nah, itu namanya tasarruf. Hmm. Antum punya uang, ya, ya. Uang ini, ya, sah, halal, ya, milik antum. Ya, itu misalkan gaji antum atau hasil antum berjualan. Maka antum punya namanya hak tasarruf, ya, terhadap uang itu. Ya. Artinya apa? Antum berhak menggunakan uang itu untuk apa saja. Ya, untuk beli makanan, beli minuman, mau ditabung, mau dijadikan modal usaha lagi dan sebagainya. Nah, itu namanya hak tasarruf namanya. Baik. Ya. Jadi ketika kita mengatakan Allah adalah Al-Malik, di waktu yang sama berarti kita meyakini Allah itu memiliki kekuasaan yang sempurna dan memiliki hak untuk berbuat apa saja terhadap apa yang dia kuasai tersebut. An-Nafidh. An-Nafidh itu yang terlaksana, yang terwujud. Nah, ya. Wa annal khalqa, dan bahwasanya al-khalq itu artinya makhluk, ya. Ya, kulluhum mamaliku lillah. Bahwasanya al-khalqa kullahum mamaliku lillah. Bahwasanya makhluk itu seluruhnya adalah mamalik. Mamalik ini jamak dari mamluk. Mamluk itu berarti sim maf'ul. Ya, dari kata malaka tadi. Malaka kan dia menguasai, berarti mamluk yang dikuasai. Mamalik artinya berarti, ya, yang dikuasai, yang dimiliki lillah, oleh Allah. Jadi, makhluk itu seluruhnya adalah, ya, yang dikuasai oleh Allah, berada di bawah kekuasaannya Allah. Ya, termasuk. Nah, ya, abidun. Ya, seluruh makhluk itu adalah abid, hamba. Ya, tahta, di bawah ahkami mulkihi. Ya, 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 afan ahkami malikihi. Ya, ya, makhluk itu seluruhnya adalah hamba di bawah hukum-hukum dari sang penguasa. Ya, hukum-hukum itu sendiri ada 3. Ya, ada namanya hukum al-qadariyah, ada namanya al-hukum, ya, al-ahkam asy-syar'iyyah, ada namanya al-jazaiyah. Nah, ini pembagian dalam akidah, ya. Kalau dalam apa namanya, ushul fikih beda lagi, nanti ada al-ahkam asy-syar'iyyah, ya, itu bagi 2, nanti at-taklifiyah, al-wadaiyah, dan seterusnya. Baik. Wa annahu al-alimu bikulli syai'. Nanti akan dibahas sedikit tentang perbedaan antara 3 hukum ini, hukum qadari, syar'i, dan jazai. Ya, kemudian yang ketiga, ya, tadi kan Allahu sudah, ini ya, artinya adalah alladzi lahu jami'u ma'ani al-uluhiyah. Nah, sekarang al-alim, ya, al-alim, ya, berarti alladzi lahu jami'u ma'ani al-ilmi. Ya, al-alim bikulli syai' alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang tidak tersembunyi bagi dia sesuatu apapun di bumi maupun di langit. Ya, kita punya ilmu, manusia punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Ya, tapi tentu tidak bisa disamakan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Jangankan antara manusia dengan Allah, antara sesama manusia saja kan nggak bisa disamakan. Ya. Ilmu orang yang sudah, ya, bertitel doktor dengan ilmu, ya, anak SMP tentu beda. Ya. Nah, dan mau sebanyak apapun, seluas apapun ilmu seorang manusia, seorang makhluk, ya, tidak akan bisa seluas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia itu ada saatnya di mana dia tidak berilmu, ya. Ketika dia masih kecil, masih bayi, ya, belum punya ilmu apa-apa. Ketika dia tua nanti dia pikun, dia lupa ingatan, dia nggak punya ilmu lagi. Ya, tapi kalau ilmunya Allah, ya, itu sempurna.
Dari mana kita tahu bahwa ilmunya Allah itu sempurna? Dari penggunaan alif lam ini, al-alim gitu. Itulah kenapa nggak boleh kita menamakan anak dengan nama-nama asmaul husna yang ada alif lamnya. Ya, kita namakan anak kita dengan Ar-Rahman, nggak boleh. Ya, tapi kalau kita namakan dengan Abdur Rahman, boleh. Ya, kita namakan anak kita dengan Al-Aziz, nggak boleh. Tapi kalau namakan dengan Abdul Aziz, boleh. Ya. Nah, karena kalau kita katakan Al-Aziz, berarti kita menyandangkan kesempurnaan sifat izzah itu kepada anak tersebut. Ya, padahal yang punya sifat izzah yang sempurna itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Nah, ya, sekarang akan disinggung ya, sedikit saja tentang hal ini. Ya, bab takdir sebenarnya ini ya. Baik. Baik. Fadhal iqra at-ta'liq. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن الأحكام قدرية وشرعية وجزائية، ونحن نقول دائما إن الأحكام شرعية وكونية أو قدرية، لأن الجزائرية داخلة في القدرية، لأنها مما قدره الله على هذا العمل على هذا العمل، لكن هذا من باب البسط. Nah, baik. Jadi ya, saya menyinggung sedikit, mengomentari sedikit tentang pembagian yang tiga tadi ya, al-qadariyah, asy-syar'iyyah, dan al-jazaiyah. Qaulul mu'allif rahimahullah, innal ahkama qadariyatun wa syar'iyyatun wa jazaiyah. Ketika mu'allif tadi mengatakan bahwa hukum itu ada tiga, hukum qadariyah, ya, hukum qadari, hukum syar'i, dan hukum jazai. Wa nahnu naqulu daiman, kata Syekh Utsaimin di sini, innal ahkama syar'iyyatun wa kauniyatun au qadariyah. Nah, kata beliau, hukum itu sebenarnya ada dua saja. Ya. Hukum itu sebenarnya ada dua saja. Pertama adalah syariah, yang kedua adalah ya, kauniyah. Nah, yang nama lainnya adalah qadariyah. Gitu ya. Jadi kauniyah ini ya, juga nama lainnya adalah qadariyah. Li'annal jazaiyah dakhilatun fil qadariyah. Al-jazaiyah itu dia masuknya ke al-qadariyah dia. Ya, ya. Ya, jadi di sini berarti ada khilaf dalam pembagian saja ya. Ya, kalau Syekh Utsaimin mengatakan hanya ada dua, nah kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ada tiga, ditambah al-jazaiyah tadi. Kalau menurut Syekh Utsaimin, al-jazaiyah itu dia masuk ke dalam al-qadariyah dia atau al-kauniyah tadi. Ya, jadi dia masuknya al-qadariyah, al-jazaiyah itu masuknya ke qadariyah sini. Ya. Nah, ya, kenapa begitu? Al-jaza itu dikata jaza ya balasan nantinya. Li'annaha ya karena dia itu al-jazaiyah ini ya mimma qaddarahullahu ala hadzal amali. Itu hal-hal yang Allah tetapkan, Allah takdirkan kepada sebuah amalan. Ya, antum beramal kemudian dapat balasan. Nah, itu namanya hukum jazaiyah namanya. Ya, kalau antum beramal soleh dapat ya, balasan berupa surga. Ya, amal yang buruk maka dapat balasan berupa neraka. Nah, ini namanya hukum jazai namanya, seperti ini. Itu namanya hukum jazai. Ya, antum bekerja maka antum dapat upah. Nah, ini namanya hukum jazai namanya. Ya, kalau usaha hukum jazai. Nah, maka Syekh Utsaimin mengatakan hukum jazaiyah ini atau hukum jazai ini masuk ke qadariyah. Ya, kenapa? Karena memang Allah takdirkan kalau antum beramal ya antum dapat balasan gitu. Lakin hada min babi al-busti. Ini tapi termasuk al-busut. Al-busut itu artinya ya yang meluaskan pembahasan gitu. Ya. Nah, jadi ya syariah, kauniyah, jazaiyah itu bentuk al-busut namanya, diluaskan, perincian bahasa kita. Ya, bentuk perinciannya. Ya, tapi kalau mau di press lagi
Ya, dua doang jadinya, syariah dan kauniyah. Dan ini masyhur ya, hukum ya, syariah dan kauniyah. Kalau antum belajar di bab al-qadar, al-iman bil qadar, nah, pasti akan dibahas masalah hukum syar'i dan hukum kauni ini. Nah, baik. Ya. Sekarang kita lihat apa bedanya antara hukum ya, syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i ya, ini juga dikenal dengan nama hukum tasyri'iyah ya. Hukum tasyri'iyah. Ya. Nah, ya. Kalau hukum qadari tadi, ya hukum kauniyah tadi namanya hukum qadariyah. Baik. Kalau hukum kauniyah itu pasti terjadi. Ya, pasti pasti terjadi dia. Ya. Ini namanya hukum kauni. Misalkan ya, manusia itu pasti akan mati. Ini hukum kauni. Kauni itu artinya alam semesta ya. Kalau bahasa kita hukum kauni itu sunnatullah. Ya, istilah lainnya ya, sunnatullah. Manusia semua pasti akan mati itu sudah sunnatullahnya. Itu memang sudah hukum qadarinya, sudah hukum kauninya. Nah, ya, baik. Ya. Sedangkan hukum syar'i ya, itu sifatnya manusia diberikan pilihan untuk taat atau untuk melanggar. Ya, nggak semua orang melaksanakan hukum ini. Nah, hukum syar'i ya, itu adalah ketetapan-ketetapan dari Allah, ya, ketetapan-ketetapan dari Allah yang disampaikan melalui para rasul berupa perintah, larangan, ya. Itu namanya hukum hukum syar'i, gitu. Ya, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu hukum syar'i. Ya, ketika Allah mengatakan ya khamar itu haram, apakah seluruh manusia meninggalkan khamar? Kan tidak. Ya. Bedakan dengan ketika Allah mengatakan seluruh manusia mati. Ya, pasti terjadi, mutlak itu. Nggak ada makhluk yang bisa keluar dari hukum itu. Ya, seluruh manusia itu mati itu. Sudah mutlak hukumnya. Itu hukum kauni. Nah, kalau hukum syar'i ya tadi, ya, khamar. Ya, itu haram. Allah katakan begitu. Tapi apakah semua orang meninggalkan khamar? Tetap ada orang yang minum khamar. Artinya apa? Hukum syar'i itu manusia diberikan ikhtiar, diberikan hak untuk memilih. Ya, mau taat ataupun tidak gitu. Nah, itu hukum hukum syar'i. Nah, kalau mau taat ya konsekuensinya ya, dapat pahala karena meninggalkan khamar. Ya, tapi kalau mau melanggar minum khamar misalkan, maka ada juga konsekuensinya. Yaitu berupa azab, gitu, hukuman. Taib. Nah, ini namanya hukum hukum syar'i. Ya, kalau konteksnya puasa Ramadan misalkan, kita wajib ya, menahan diri dari makan dan minum, ya, dari pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Ini hukumnya, Allah tetapkan begitu aturannya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, sekarang pertanyaannya apakah semua manusia menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari? Kan tidak. Ada anak kecil, ada orang tua, ada ibu hamil dan menyusui, ada orang kafir di situ. Mereka nggak berpuasa. Ya. Kenapa? Karena itu hukum syari. Hukum syari itu manusia punya hak untuk memilih atau ya, punya hak untuk memilih, melakukan atau meninggalkan. Hanya saja melakukan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Ya, tentunya dengan syarat-syaratnya. Baik. Ya, adapun hukum ya, jazai yaitu kaitannya dengan ya, konsekuensi atas ketaatan atau pelanggaran tadi. Nah, baik. Jadi kalau kita katakan hukum jazai itu maksudnya hukum Allah yang adil, pasti terjadi gitu. Ya, untuk melakukan suatu amalan, ya Allah pasti adil ngasih balasannya. Surga bagi yang bertakwa, neraka bagi yang kafir gitu. Pahala bagi yang berpuasa, dosa yang dan dosa bagi yang sengaja berbuka puasa tanpa uzur gitu. Nah, ya, jadi ketika Allah menjanjikan ini dan itu dalam Al-Quran, itu hukum jazai namanya. Ya, dia lebih spesifik lagi. Tapi kalau untuk mengatakan hukum itu hanya ada dua juga benar, ya qadari sama syar'i. Qadari itu mutlak dan pasti terjadi, ya, sedangkan syar'i itu bisa terjadi, bisa bisa tidak. Nah,
Baik, mafhum ya? Ya, 3 hukum ini jelas soalnya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, masih lanjutan dari kata al-alim tadi ya. Tadi kita katakan maksudnya al-alim artinya yang tidak tersembunyi baginya apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Nah, lanjutannya masih kaitan dengan al-alim, alladzi ahata. Betul? الذي أحاط علم الذي أحاط علمه بواطن والظواهر والخفاء والخفيات الخفيات والجليات Di والجليات والواجبات والمستحيلات والجزاء والجائزات والأمور السابقات واللاحقة والعالم علو والسفل والكلية والجزائرية وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. Nah, alladzi ahata ilmuhu bil bawatin wad dhawahir dan seterusnya. Jadi tadi kita mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat al-alim ya, dan alif lamnya di situ adalah alif lam al-istighraqiyah lil jins. Artinya apa? Artinya ilmunya Allah itu sempurna. Dari mana dilihat ilmunya Allah sempurna? Alladzi ahata. Ya, itu ilmunya Allah itu ahata. Ya, ahata artinya mencakup, ya, melingkupi al-bawatin waz-zawahir. Al-bawatin artinya hal-hal yang tidak tampak. Al-zawahir artinya hal-hal yang tampak. Ya, perkara hati itu masuknya al-bawatin. Al-zawahir itu gerakan-gerakan badan, itu al-zawahir. Nah, jadi ilmunya Allah mencakup dua hal ini, batin dan zahir. Ya, kalau ilmunya manusia, itu hanya mencakup yang zahir saja. Ya, sedikit dari perkara yang batin yang manusia ketahui. Itu pun Allah yang membukakan pemahaman itu. Nah, ya, jadi zawahir. Makanya dikatakan apa? Ya, nahkumu bidzawahir. Wallahu yatawallas sarair. Ya. Nahkumu bidzawahir. Kaidah dalam bermuamalah dengan manusia itu adalah nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi yang zahirnya, yang tampaknya. Wallahu yatawallas sarair, dan Allah yang ya, punya hak, ya, punya wewenang untuk mengetahui dan menghukumi perkara yang sarair, yang tersembunyi. Ya, dia tampaknya beriman, ya saleh, ya kita ya rangkul dia sebagai saudara kita sesama muslim. Ya, adapun ya hatinya seperti apa itu biar Allah yang mengurusnya. Nah, itu kaidah dalam bermuamalah dengan manusia. Baik. Jadi ilmunya Allah itu melingkupi hal-hal yang tidak tampak, apalagi hal yang tampak. Wal khafiyat, ini sama ya, hal yang tersembunyi. Al khafiyat itu ya al bawatin, ya. Wal jaliyat, ya al jaliyat itu ya al zawahir. Wal wajibat wal mustahilat, ya, hal-hal yang wajib. Al wajibat artinya hal yang ya, pasti terjadi gitu ya. Itu namanya al wajibat. Misalkan ini datangnya kiamat, itu al wajibat, ya. Kemudian al mustahilat itu artinya hal-hal yang tidak mungkin terjadi, ya. Nah, jadi yang pasti terjadi Allah tahu, yang tidak mungkin terjadi juga Allah tahu. Wal jaizat, ya, al jaizat artinya yang bisa saja terjadi, ya. Jadi ada 3 jenis di sini ya. Nah, harus bisa dibedakan ini 3 ini. Nah, 3 ini pembagian dari sisi kemungkinan terjadinya. Al-wajibat 100% pasti terjadi. Al-mustahilat itu 0% kemungkinan terjadinya.
Al-jaizat itu 50% kemungkinan terjadinya. Ya, berarti bisa terjadi, bisa tidak, gitu. Nah, ya, misalkan ya hari ini akan turun hujan. Ya, kalau dari kita sebagai manusia, kemungkinannya hari ini kan cuma dua, turun hujan sama tidak turun hujan. Nah, maka turunnya hujan ini namanya al-jaizat. Tapi terbitnya matahari itu al-wajibat. Ya, hari ini ya pasti terbit matahari gitu. Al-wajibat. Ya. Nah, ya, mau dia mataharinya kelihatan atau tidak kan tetap ya terbit matahari itu al-wajibat. Al-mustahilat ya hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Wal umur sabiqah wal lahiqah. Lawan dari al-umur sabiqah adalah al-umur al-lahiqah. Perkara-perkara yang sabiqah yang sudah terjadi, al-lahiqah yang belum terjadi. Kemudian wal al-alam al-alawi was sufli. Ya, ya al-alam al-uluwi was sufli. Ya, alam atas dan alam bawah. Ya, maksudnya langit dan bumi. Ya. Jadi ilmunya Allah tidak hanya mencakup malaikat yang ada di langit, tapi juga manusia yang berada di bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Wal kulliyat, ya, itu juga ilmunya Allah itu mencakup ya al-kulliyat wal juz'iyat, ini berlawanan juga ya. Al-kulliyat itu hal-hal yang ya kullu ya, yang global gitu ya, umum, ya, al-juz'iyat itu hal-hal yang terperinci gitu. Allah mengetahui badan manusia secara umum. Allah juga mengetahui ya perinciannya secara khusus, ya mulai dari sel-sel yang ada dalam tubuh kita, ya, organ dalam, ya itu al-juz'iyat. Gitu ya. Nah, misalkan dokter ya, itu ya, mendiagnosa pasien itu kan ada diagnosa umum sama yang spesifik. Ya, diagnosa umum itu dokter umum, ya, dicek secara umum badan kita. Oh ini ya sakit di ini saja, misalkan sakit di bagian kaki. Nah, kemudian dokter umum tadi pasti akan merekomendasikan untuk cek lab atau ke dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di dokter spesialis nanti akan ketahuan sakit kakinya itu karena apa dan ya solusinya apa atau obatnya apa gitu. Nah, itu al-juz'iyat namanya. Ya, dokter spesialis gitu. Kalau dokter umum kan semua diinspeksi, semua diperiksa. Dokter spesialis ya hanya bagian yang berkaitan dengan bidangnya saja. Spesialis mata ya fokus di bagian itu gitu. Nah, itu al-juz'iyat namanya. Jadi Allah mengetahui hal-hal yang global maupun hal-hal yang kecil dan terperinci. Wa ma ya'lamul khalqu wa ma la ya'lamun. Ya, Allah juga mengetahui apa-apa yang diketahui oleh makhluk dan apa-apa yang tidak diketahui oleh makhluk. Nah, jadi nggak mesti apa saja yang kita ketahui itu yang diketahui oleh Allah gitu. Enggak. Ya, sama kayak kita punya informan, ya, ya, orang yang mencari informasi buat kita. Ya. Ilmu yang kita punya tergantung kepada orang yang menyampaikan informasi kepada kita. Itu kalau kita manusia, ya. Ya, kalau si informan tadi ngasih kita banyak informasi, ya kita jadi tahu banyak informasi. Tapi kalau si informan tadi menyampaikan sedikit informasi, ya sedikit pula informasi yang kita tahu, ilmu kita sedikit jadinya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya, karena Allah tidak membutuhkan adanya informan, adanya perantara untuk mendapatkan ilmu, ya. Untuk mengilmui sesuatu Allah tidak butuh adanya perantara. Ya, maka ya, ilmunya Allah itu mutlak. Mau diketahui oleh kita sebagai makhluk atau tidak kita ketahui, ya, Allah mengetahui semuanya. Nah, ya, kemudian timbul pertanyaan, ya, baca di ta'liqnya, kaifa كيف يعلم الله المستحيلات؟ قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا تعليق بشيء هذا تعليق بشيء مستحيل، يعني مستحيل أن يكون فيها آلهة إلا الله. فخبر الله أنه لو كان في هذا الكون آلهة إلا الله لفسدتا، فأخبروا عن شيء لا يمكن لا يمكن wujud. لا يمكن وجوده.
Baik. Sekarang pertanyaannya, kaifa ya'lamullahu al-mustahilat? Bagaimana Allah mengetahui perkara-perkara yang al-mustahilat? Tadi kan kita mengatakan ada 3 ya, al-wajibat, al-mustahilat, sama al-jaizat. Nah, ya perlu untuk ya bahas dalam masalah ini sedikit, ikhwah. Jadi ya, dalam ilmu akidah, ya, pembahasan itu sering dibagi menjadi 3 kategori hukum tadi. Hukum akal ya, al-wajibat, ya, kemudian al-jaizat, dan al-mustahilat. Ya. Pembagian ini sebenarnya apa namanya? Yang banyak menggunakan pembagian seperti ini itu dari al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya, orang-orang Asy'ari dan orang-orang Maturidi yang sering membahas tentang 3 hal ini, al-wajibat, al-jaizat. Nah, jarang untuk temukan pembahasan ini kan dalam kitab-kitab akidah. Ya. Ya, kalau kitab-kitab Asy'ariyah, Maturidiyah banyak. Nah, dari pembahasan ya, pembagian 3 al-wajibat, al-jaizat, sama al-mustahilat inilah makanya muncul namanya sifat wajib, ya, sifat mustahil itu. Ya, pernah dengar ya, sifat Allah yang 20, ya. Jadi Ya, ini wujud tidak makhluk itu. ya itu. Wujud itu sifat wajib, kemudian lawannya al-adam. Kalau ada al-wujud ada al-adam, itu sifat ya, sifat mustahil. Nah, jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Ya, mustahil nanti ada mustahil lidzatihi, mustahil li ghairihi, ya. Nah, ya, kalau antum rujuk ke kitab-kitab ya Asy'ariyah misal ya Tijan ad-Durari atau ya Tijan ad-Durari atau kitab Kifayatul Awam, ya itu dibahas tentang ya, hal ini. Nah, ala kulli hal bukan berarti saya di sini ya merujuk ke mereka, tidak ya. Di sini hanya untuk mempertegas pembahasan di sini ya. Nah, ya, jadi bukan yang dimaksudkan oleh mereka dalam kitab-kitab mereka itu yang dimaksudkan oleh Syekh di sini. Ini secara global saja ya, secara ya, definitifnya saja. Baik, kembali ke sini. Kaifa ya'lamullahu al-mustahilat? Bagaimana Allah mengetahui sesuatu yang mustahil? Ya, mustahil itu kan tidak mungkin terjadi. Gitu, ya. Ya, qala ta'ala, Allah berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata." Seandainya di muka bumi ini, di bumi dan di langit ini ada ya, alihah, ya, ada ilah-ilah, ada 2 sesembahan, ya, ya, selain Allah, lafasadata. Ya, maka ya, bumi dan langit akan hancur gitu. Ya, jadi secara logika mustahil ada lebih dari satu Tuhan, itu mustahil secara logika ya. Ya, kenapa begitu? Karena pasti salah satunya nanti akan terjadi kontradiksi gitu. Misalkan ya Tuhan yang pertama mengatakan ya, ayo kita ciptakan langit. Ya, Tuhan yang kedua mengatakan ya, ya enggak, ya tidak, atau tidak setuju misalkan. Ya, berarti Tuhan yang kedua tidak maha kuasa. Gitu. Kalau kedua-duanya setuju, ya, berarti juga kedua-duanya tidak maha kuasa. Ya, kenapa? Ya, karena dia butuh persetujuan dari Tuhan yang satu lagi. Gitu. Ya, nggak bisa bergerak ya, sendirian. Ya, kalau dia tidak bisa berbuat sendirian, butuh persetujuan dari ya, Tuhan yang satu lagi, berarti dia tidak maha kuasa. Nah, ya, dilihat dari sisi manapun mustahil secara logika. Ya, di semesta ini ada lebih dari satu Tuhan. Nah, ini makna dari ayat ini. Hada ta'liqu bi syai'in mustahilin. Ya. Ini adalah ta'liq ya, atas sesuatu yang mustahil. Jadi Allah mengetahui juga hatta hal-hal yang mustahil. Gitu. Ya. Artinya misalkan mustahil Allah, ya, mustahil ada ya, Tuhan selain Allah. Ya, ini hal-hal yang al-mustahilat namanya. Nah, ya. Akhbarallahu annahu law kana fi hadzal kauni alihatun. Jadi Allah mengabarkan di dalam surat Al-Anbiya tadi bahwasanya seandainya di dalam al-kaun ini, di alam semesta ini ada sesembahan selain Allah, la fasadata, maka alam semesta ini akan hancur. Wa akhbara an syai'in la yumkinu wujuduhu. Maka di sini Allah mengabarkan tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu. Ya. Nah, ini
mengabarkan tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, ini namanya mustahil lidzatihi namanya. Ya, mustahil secara zat. Sesuatu yang memang pada dasarnya tidak masuk akal. Gitu. Namanya mustahil lidzatihi. Ya, contoh yang lain misalkan, ya Allah memiliki anak. Ini mustahil lidzatihi namanya. Sesuatu yang pada dasarnya memang tidak masuk akal. Gitu ya. Nah, mustahil lidzatihi. Ya, ada juga namanya mustahil li ghairihi. Ya, dia mustahil karena faktor luar, karena sebab yang lain gitu. Jadi dia secara akal mungkin saja terjadi, tapi Allah menetapkan itu tidak mungkin terjadi. Ya, kalau pakai logika bisa saja gitu. Misalkan Abu Lahab masuk surga. Secara akal Allah bisa saja memasukkan siapapun ke surga kan. Ya, termasuk Abu Lahab di situ bisa saja. Tapi kan Allah sudah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Abu Lahab itu ya celaka di dalam neraka. Maka berarti mustahil Abu Lahab masuk ke dalam surga. Ini namanya mustahil li ghairihi. Ya. Ya, jadi kalau kita katakan Abu Lahab masuk surga, nah berarti ini membatalkan kebenaran firman Allah dan itu mustahil. Makanya namakan mustahil li ghairihi. Nah, pada hukum asalnya bisa saja secara akal bisa terjadi. Nah, baik. Misalkan kita juga ya, menisbatkan kepada Allah sifat al-ihtiyaj. Al-ihtiyaj adalah sifat butuh bantuan. Kita katakan Allah butuh bantuan manusia dalam menciptakan langit dan bumi misalkan. Nah, ini mustahil ya, mustahil lidzatihi. Ya, baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tafadhol. Kalau bedanya kauni sama qadariyah gimana Ustaz? Kauni sama Qadariyah. qadari. Ya, kauni dan qadari. Qadari. Ya. Kauni itu dia kaitannya dengan alam semesta. Ya, karena kaun itu kan alam semesta. Jadi apa-apa yang terjadi dengan di alam semesta itu masuk ruang lingkup kauni. Nah, kalau qadari itu kaitannya dengan ya, ketetapan Allah ya sejak zaman azali dulu. Nah, itu namanya qadari. Ya, misalkan ada seseorang ya, dia ditakdirkan memiliki usia 60 tahun. Ya. Nah, ini berarti qadari. Allah sudah catat di zaman azali dulu fulan ya usianya 60 tahun. Ya, maksudnya dia akan meninggal usia 60 tahun. Maka secara fisik ya, secara badannya orang tadi dia akan menua dan wafat tepat di usia 60 tahun. Nah, jadi fisiknya yang menua, kemudian dia mulai ya sakit-sakitan di usia 60 tahun, kemudian dia wafat. Nah, itu kauni ya. Itu kauni gitu. Ya, jadi kita ini dengan alam semesta, proses alamiah itu ya. Ya, proses biologisnya badan mulai menua itu kauni. Ya, kemudian ya untuk ditakdirkan memiliki usia sekian itu pada. Jadi kalau orang kafir itu dia hanya melihat kepada kauni ini saja. Ya, kita hanya melihat kepada kauni itu saja. Makanya orang kafir kan menekankan bahwasanya proses-proses yang terjadi di alam semesta ini ya terjadinya begitu saja gitu. Terjadi karena sebuah kebetulan gitu. Ya. Hujan turun ya karena udah waktunya karena musim hujan udah sampai situ doang. Gitu. Ya sampai kauni saja.
Nah, tapi kalau seorang muslim ketika dia melihat turunnya hujan, dia kaitkan dengan qadari, oh Allah sudah tetapkan hari ini turun hujan gitu. Jadi bisa kita katakan bahwasanya konsekuensi dari qadari itu bahwasanya kita menekankan segala sesuatu yang terjadi di kauni ini, di alam semesta ini, bukanlah sebuah kebetulan, ya, tapi sesuatu yang sudah diukur dengan ukuran oleh Allah. Nah, kalau ingin ingatnya, gampangnya, kauni itu kaun alam semesta. Qadar itu dikata qadar. Qadar itu sebenarnya sesuatu yang tertakar, artinya qadari itu. Nah, qadar itu kan kadar bahasa kita ya. Sesuatu yang sudah ditakar dengan presisi gitu. Ya. Analoginya begini. Hari ini antum ada kemarin antum dapat tiket atau karcis atau kupon. Hari ini antum dapat bantuan beras. Ya, di karcis itu ditulis begitu. Ya, itu kauni. Hari ini antum dapat bantuan beras. Ya, tapi kodarinya, presisinya dapat bantuan berapa atau jadi nggak antum dapat, ya. Misalkan tiba-tiba ya, dia bencana alam nggak jadi pembagian bantuan. Nah, atau antum nggak tahu dapat bagiannya berapa kilo beras. Ya, berapa kilogram yang antum dapatkan, jenis berasnya apa antum nggak tahu. Nah, yang antum nggak tahu itu kodari. Ya, karena kodari itu ketetapan Allah yang sifatnya presisi, ya, takarannya. Kayak umur tadi ya, 60 tahun itu kodari. Wafat pada umur tersebut, atau sakit-sakitan pada umur tersebut, menua pada umur tersebut itu kauni. Gitu. Nah, kalau bedanya dengan syar'i, Yang bisa anda, hmm, yang bisa anda simpulkan itu, jadi kalau kauni itu dia memiliki proses di alam dunia seperti misalkan anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian kakek-kakek. hmm, Qadariyahnya adalah pasti mati gitu. hmm, hmm, pasti mati itu ketetapan kodarinya Allah. Ya. Satu lagi Ustaz mau bertanya kaitan dengan qadariyah itu. Hmm. Tafadhol. Kalau kalau takdir itu kan apakah memang bisa dirubah? Ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya itu. Apakah jodoh kemudian mati itu apakah bisa ditambah, dirubah atau bagaimana Ustaz? Kalau takdir. Ah, apa namanya? Pembahasan ini panjang lebar sebenarnya. Ya. Pembahasan takdir ini apakah takdir itu bisa dirubah apa? Ya, tidak. Nah, itu kembali kepada pemahaman tentang takdir itu sendiri sebenarnya. Ya. Dan Nabi mengatakan sendiri bahwasanya la yuraddu al-qadar illa la yurdul qada illa ad-du'a. Nah, tidak ada yang menolak takdir kecuali adalah doa gitu. Nah, jadi kalau ditanya takdir itu bisa berubah apa tidak, maka kita katakan ya takdir itu bisa berubah tapi dalam batasan tertentu. Nah, ada takdir yang dia sifatnya mutlak, ya, pasti dia tidak berubah seperti waktu kematian misalkan. Itu sudah ya mutlak itu ya. Ada juga yang sifatnya muallak. Dia tergantung kepada sebab-sebab tertentu. Ya, itu yang dimaksud dengan di hadis Nabi itu ya la yuraddul qadar atau al qada illa doa itu. Ya, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Takdir di situ maksudnya takdir muallak, ya, takdir yang ya digantungkan pada sebuah sebab atau sebuah usaha gitu. Ya, misalkan antum terhindar dari musibah karena doa, antum panjang umur karena silaturahmi. Ya, karena Nabi mengatakan begitu kan. Ini namanya takdir muallak. Nah, yang perlu antum pahami ya, takdir itu ya, tadi kita katakan bisa berubah dalam batasan tertentu,
Ya. Yang harus dipahami bahwasanya perubahan itu bukan di luar ilmunya Allah, itu juga termasuk takdirnya Allah. Paham maksudnya? Jadi, misalkan kayak yang antum bilang tadi, apakah usia itu bisa bertambah? Kita katakan, ya. Usia antum sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Usia ditetapkan misalkan 60 tahun. Ini nggak bisa diotak-atik ini, 60 tahun ya 60 tahun sudah, ya. Ya. Nah, dan panjang umur kita, ya, kita menjadi panjang umur itu terikat dengan sebab itu. Jadi panjangnya umur kita, ya, itu pun sudah masuk ke dalam takdirnya Allah sejak awal gitu. Jadi Allah sudah takdirkan antum akan, ya, berumur 60 tahun. Allah juga takdirkan sebabnya yang menyebabkan antum bisa berumur sampai 60 tahun. Allah hindarkan antum dari kecelakaan yang bisa mengakibatkan antum meninggal dunia. Ya, ini masuk dalam takdir Allah. Ya, ya, sehingga dengan terhindarnya antum dari kecelakaan itu, antum bisa sampai pada usia 60 tahun. Gitu. Jadi takdir mutlak itu nggak bisa berubah. Tapi kalau takdir yang sifatnya mu'allak itu bisa berubah, ya, dengan sebab-sebab itu. Nah, kalau mau bahas lebih jauhnya sebenarnya panjang ya pembahasannya. Kalau kita tanya, ya, itu kalau mau lebih lengkap antum, ya, ya itu bahas di akidah, kitab-kitab akidah itu. Ya, pembahasan yang paling dalam memang dalam kitab akidah. Gitu. Ya. Intinya kalau antum katakan bisa dirubah atau tidak, simpel saja antum katakan, ya. Ya, takdir itu ada dua, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Gitu. Ya, kematian, kemudian siapa orang tua kita, hari kiamat, jenis kelamin kita, itu ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, adapun takdir yang bisa dirubah itu maksudnya dia, ya, berubah tentunya dengan izin dari Allah melalui ikhtiar, ya, doa, amal soleh, ya, contohnya kesehatan, ya, sakit apa tidaknya kita itu takdir yang bisa dirubah. Ya, maka ketika Nabi mengatakan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, itu maksudnya, ya, ya, takdir yang bisa dirubah. Ya. Dipahami menolak takdir di situ berarti menolak kematian. Misalkan, oh, kalau saya rajin berdoa berarti saya, ya, usia saya akan menjadi 70 tahun. Nah, masalahnya sekarang kita nggak tahu kan usia kita berapa tahun. Ya. Takdir yang tidak bisa dirubah itu pun kita nggak tahu kapan atau berapanya kan. Gitu. Jadi dari mana kita tahu kalau Allah panjangkan umur kita? Kalau kita nggak tahu batasan umur kita sampai berapa gitu kan. Logikanya kan begitu. Misalkan kita katakan, ya, wah Masya Allah kamu panjang umur sekali. Ya kalau dibandingkan dengan umur manusia secara kebanyakan. Ya, ya. Tapi kan kita nggak tahu mas jatah umur seorang itu berapa. Kita, kalau para ulama selesai membahas pertanyaan seperti ini, mereka selalu mengingatkan begini. Kalau antum nanti ada yang nanya seperti itu, ya, takdir bisa dirubah atau tidak, itu bukan perkara yang penting sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita apa. Maka yang paling penting justru bagi kita yang paling utama itu adalah wajib berikhtiar. Ya, kenapa? Karena semua takdir yang bisa berubah itu tergantung kepada ikhtiar kita. Gitu. Jadi fokusnya kita bukan pada masalah mana yang bisa berubah, mana yang tidak bisa berubah. Fokus kita adalah pada, ya, ikhtiar kita. Bagaimana agar, ya, kita tetap sehat, ya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, tetap selamat dan sebagainya. Gimana ikhtiar kita gitu, dengan makan makanan yang sehat, rajin olahraga, dengan berobat dan sebagainya. Ya, jadi fokusnya pada ikhtiar. Ujung-ujungnya adalah pada ikhtiar. Nah, ya kalau bahas takdir itu pasti bahas ikhtiar. Ya. Pertanyaan seperti yang antum tanyakan tadi, ya, takdir itu bisa berubah atau tidak, ujung-ujungnya harus ditutup dengan ikhtiar. Gitu. Ya, itulah kurang lebih ya. Nah, Ustaz.
Syukran jazakallahu khair. Nah, ada lagi yang tanyakan? Sebetulnya ada Tolong tanyakan lagi. Kalau masih ada, atau antum ada cukup. ada umat. Hmm, gimana? Sebetulnya ada pertanyaan yang datang dari salah satu jamaah gitu. Hmm, Ada umat yang bertanya, dia kan posisinya udah menikah, hmm, cuman si istri tersebut, umat tersebut, dia dia tidak mencintai suaminya dari awal pernikahan sampai dia menjalin hubungan rumah tangga selama 10 tahun. Dan dia berdoa kepada Allah, boleh tidak berdoa kepada Allah untuk digantikan suami yang baru gitu. hmm. Baik. Padahal secara dari sisi nafkah kemudian terpenuhi semua, cuman dari sisi apa namanya apa suami yang tidak ngaji dan lain sebagainya itu Hmm, kayak jauh dari agama gitu. Walaupun ya secara suaminya masih tetap melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Apakah saya boleh berdoa seperti itu Ustaz kan? Gimana Ustaz jawabannya? eh, minta cerai itu istilahnya dalam fikih Islam itu khulu ya. Minta cerai itu diperbolehkan dalam Islam, ya, meskipun ada batasan yang tegas, ya, tidak boleh sembarangan gitu ya. Kalau alasan-alasan syar'i boleh, ya, alasan syar'i boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau suaminya ya, sudah melakukan tugasnya sebagai seorang suami, memenuhi nafkahnya, ya, maka apakah boleh perempuan itu minta cerai di situ? Maka jawabannya di situ tidak boleh. Nggak boleh dia minta cerai di situ. Ya. Nah, karena jelas larangannya dalam hadis ya. Yang dalam riwayat Abi Daud itu yang perempuan, ya, siapa saja perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang kuat, maka haram baginya ya, raihatul jannah, ya, aroma surga. Ya, dicela oleh Allah, ya, dicela oleh Nabi orang yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i. Sekarang kondisi yang diceritakan tadi, ini kan nggak minta cerai, dia cuma minta boleh nggak berdoa kepada Allah agar digantikan dengan suami lain, gitu. Nah, maka jawabannya adalah kalau kita lihat dari cerita tadi, ya, yang harusnya dilakukan oleh si Ummahat tadi adalah berdoa kepada Allah agar merubah si suaminya, gitu. Jadi bukan kenapa harus mencari pengganti dari suami itu, gitu. Nah, meskipun tadi dikatakan sudah puluhan tahun menikah tapi tidak ada perubahan, tapi hati orang itu kan berada di antara jari jemarinya Allah, gitu. Ya, Allah bisa saja merubah hati orang itu dalam ya, sepersekian detik begitu. Ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah berikan ya, apa namanya hidayah kepada suaminya agar dia mau ngaji gitu ya, lebih dekat kepada agama dan sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya tidak ada hubungan antara ya apa namanya ya, cinta dari seorang suami dengan salah agama, itu tidak ada hubungan sebenarnya ya. Tapi kalau ya orang itu sama-sama ya cinta kepada Allah, ya, maka pasti Allah akan ya anugerahkan cinta di antara keduanya, gitu. Itu kita kenal dengan mawaddah itu, ya. Jadi yang Anda bisa tangkap dari kisah si Umar ini, ya, dia sudah paham agama, ya. Insya Allah dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, tapi suaminya tidak, gitu. Nah, jadi kan bagaimana mereka berdua bisa saling cinta kalau mereka berdua saja tidak mencintai Allah dan Rasulnya, tidak satu visi gitu istilahnya. Ya. Jadi yang harus diusahakan si Mahat tadi adalah sekarang gimana caranya agar suaminya itu mencintai Allah dan Rasulnya dengan mendekatkan dia kepada agama, ngajak dia kajian dan sebagainya, ya, dorong dia kepada hal-hal baik.
Nah, kalau dia sudah mulai ngaji, sudah dekat dengan Allah, ya, sudah mencintai Allah dan Rasulnya, pasti ya Allah akan anugerahkan kecintaan kepada juga kepada istrinya tadi. Gitu. Nah, jadi ringkasnya si Umar tadi janganlah terburu-buru untuk minta cerai atau untuk ya, minta kepada Allah digantikan dengan suami yang lain. Minta saja agar Allah balikkan hati suaminya ya, menjadi sosok suami yang ideal. Nah, hanya saja cinta seorang suami itu kan ya, bahasa cinta orang itu beda-beda juga ya. Harus banyak husnuzon istrinya di situ ya. Mau menafkahi saja itu sudah dicinta kan sebenarnya. Ya, mungkin maksudnya nggak cinta di situ nggak pernah berkata romantis misalkan. Ya, tapi dalam perbuatan sehari-hari dia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada anak-anak. Ya, bahasa cinta orang ada dengan perbuatan, ada dengan ucapan gitu ya. Ada yang nggak pandai ngomong bilang aku sayang kamu, nggak pandai ngasih hadiah, ya, romantis itu nggak bisa dia, tapi tanggung jawab. Nah, itu juga ada rasa cinta yang jangan terlalu keras lah sama suami kalau masih dalam batasan syar'i gitu ya. Kalau dia masih melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti perzinahan, perselingkuhan, atau KDRT misalkan. Ya, selama tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka ya harusnya ya yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghindari ya kemudaratan yang lebih besar, ya itu dengan cara ya sama-sama mencintai Allah dan Rasulnya gitu. Ya, ya Anda lihat sih secara mungkin perbedaan visi saja di situ. Ya. Itu disampaikan begitu saja. Intinya jangan sampai untuk bilang ya boleh atau tidak boleh, nah, karena masih bisa diusahakan sebenarnya untuk hal seperti itu. Meskipun ya usia pernikahannya udah lama sekali gitu. Ya, itu nggak bisa menjadi alasan juga. Yang harus pertama kali didahulukan adalah minta kepada Allah untuk merubah suaminya. Iya benar. Ya, kemudian yang kedua, ajak suaminya melakukan kebaikan, ajak dia ngaji kalau dia nggak pernah ngaji, ya. Dorong dia melakukan hal-hal yang baik. Nah, kalau udah dilakukan itu, ya, maka pasti ya, kalau orang kedua-duanya saling mencintai karena kalau kedua orang itu mencintai Allah pasti akan dikumpulkan ya, hatinya. Batasan bolehnya melakukan hulu atau perceraian itu Ustaz, Hmm. batasannya itu apabila suami itu melakukan bentuk kezaliman ya Ustaz. Eh, kalau melakukan kezoliman, ya minta minta hulu itu dia hukumnya ada tiga, bisa haram, bisa mubah, bisa wajib. Ya. Nah, kalau dia ada alasan syar'i, ya, seperti misalkan suaminya nggak mau ngasih nafkah, ini kan alasan syar'i ini. Suaminya melakukan kemaksiatan untuk dosa besar, perzinahan, atau dia tadi KDRT misalkan. Ini hukum minta hulu di situ, minta cerai di situ hukumnya adalah boleh, mubah. Ya. Kapan dia Kalau dia cerai? nggak ngasih nafkah batin tapi nafkah lahir ini Ustaz. Hmm, hmm. Nafkah apa? Nafkah lahirnya terpenuhi semuanya, tapi nafkah batinnya kayak semacam misalkan karena suaminya sudah tua jadi Hmm, intensitas hubungan suami istri jadi berkurang sementara si akhwatnya masih muda gitu. hmm, hmm. Baik. Jadi standar nafkah itu kan ada dua ya, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir ya jelas mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan sebagainya. Kalau nafkah batin itu yang non material, ya. Dan nafkah batin ini juga ya seringkali disalahartikan hanya sebatas hubungan seksual, enggak sebatas itu ya. Nafkah batin itu bukan hanya sampai situ saja. Nafkah batin itu masuk ke dalam memberikan rasa aman, ya, ketenangan. Kalau dalam istilah fikihnya muasyarah bil ma'ruf, ya.
membimbing agamanya istri dan masalah ibadah, ya adil kalau dia memiliki lebih dari satu istri. Nah, ini nafkah batin namanya. Nah, dalam hukum Islam, ya apa namanya, kegagalan dalam menuntut nafkah itu, ya dia standar. Kalau nafkah lahir itu relatif dia, yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Jadi nggak harus sekian sekian gitu ya. Ya, jadi seorang istri maksudnya tidak dibenarkan dia menuntut suaminya di luar batas kemampuannya. Ya, tapi suami juga dilarang untuk pelit jika dia memiliki keluasan harta gitu. Suaminya hanya mampu memberi sebulan ya 2 juta. Ya. Nah, gimana kok jarangnya nggak bisa lebih dari itu. Ya kan istri nggak boleh menuntut lebih dari itu. Nah, kalau suami mampunya 5 juta tapi hanya ngasih 3 juta misalkan, ya pelit dalam masalah itu, maka ya di situ ya boleh, ya apa namanya, khulu di situ. Ya, ya karena standar nafkah lahir itu relatif dia. Nah, sedangkan nafkah batin itu standarnya mutlak dia. Standarnya mutlak. Karena dia bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Itu yang paling penting, kebahagiaan dan ketenangan itu. Itu maksudnya dari nafkah batin itu. Ya, jadi apakah boleh ya minta cerai ya karena tidak terpenuhi nafkah batin? Ya. Kalau ditanya boleh apa tidak? Boleh. Cuman batasannya sampai mana dulu? Parah apa tidak? Gitu loh maksudnya ya. Jadi ya, harus ada apa namanya, dalam rumah tangga itu kan pasti ada kalanya di mana seorang istri merasa tidak dicintai, tidak diberikan nafkah batin, ya gitu. Nah, kalau mayoritas dalam pernikahannya, kebanyakannya, seringnya nafkah batinnya diabaikan, kemudian dia sudah usahakan untuk dikomunikasikan, dimediasikan, tapi dimusyawarahkan, yang ternyata tidak ada solusinya juga. Nah, di situ boleh si istri itu melakukan khuluk. Artinya apa? Artinya enggak langsung, wah saya nggak dicintai, langsung hulu. Enggak. Harus ada usaha dulu gitu ya untuk ya mencari titik temunya. Karena bisa jadi yang bagi seorang suami itu bukan nafkah batin, ya, bagi istri itu nafkah batin yang harus dipenuhi. Gitu. Misalkan si istri ini bilang, suami itu harus memuji istrinya setiap hari, mengatakan istrinya cantik setiap hari. Bagi suami itu bukan hal yang penting. Yang penting uang jajan, yang penting enggak KDRT gitu. Ya. Jadi sudut pandangnya beda gitu maksudnya. Jadi ya, untuk ya kapan nafkah batin itu dikatakan tidak dipenuhi itu ya harus ada komunikasi dulu. Ya, harus ada komunikasi dulu antara ya suami dan istri. Itulah kenapa ketika terjadi perceraian ya, ya itu ada masa iddahnya kan. Ada batas 4 bulan. Ya. Nah, kenapa? Ya karena batas 4 bulan itu ya itu batas maksimal seorang suami boleh meninggalkan istrinya. Ya, secara batin kalau ditelantarkan kebutuhan batin pada rentang waktu selama 4 bulan itu sudah memudorotkan itu. Ya, sama kayak kita di Indonesia, seorang suami misalkan meninggalkan istrinya tanpa kabar selama 4 bulan. Nah, itu boleh. Ya, si istri tak full ke pengadilan boleh. Ya, nah, ya, kalau kita di Indonesia kan beda lagi ya. Di Indonesia itu kan setelah akad nikah itu biasanya kan suami membacakan taklik, ya, taklik sigoh taklik gitu, yang di buku nikah itu kan. Dan salah satu dari sigoh taklik itu ada poin yang mengatakan kalau suami tidak memberikan nafkah wajib lahir ataupun batin selama 3 bulan berturut-turut. Nah, maka malah di Indonesia lebih singkat lagi 3 bulan. Kalau dalam fikih kan 4 bulan ya. Prinsipnya pakai ijtihadnya Umar 4 bulan. Nah, kalau dalam Indonesia di kita punya 3 bulan. Ya, atau kalau nggak salah ingat itu, atau dia membiarkan istrinya selama 2 tahun tanpa kabar.
2 tahun tanpa kabar, 3 bulan tanpa nafkah wajib lahir dan batin. Jadi selama masa iddah itu ya kan masih tetap wajib ya mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya ya selama masa iddah itu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya kenapa kok ada 4 bulan, 3 bulan itu? Untuk dikomunikasikan selama waktu itu gitu. Ya, bukan berarti diam-diam nggak ada usaha untuk memperbaiki hubungan. Harus ada usaha tuh untuk memperbaiki ya, kondisi itu. Ya selama 4 bulan itu. Istilahnya misalkan suami istri sudah memutuskan untuk cerai ini, udah nggak bisa dikomunikasikan lagi, ya cerai. Nah selama 4 bulan itu si suami atau si istri harus tetap lanjut berusaha untuk memperbaiki gitu. Ya, meskipun makanya nggak bakalan bisa berubah nih dia walaupun 4 bulan gitu, tetap harus dia usahakan gitu. Nah, maka si perempuan di situ harus tetap dia berbuat baik kepada mantan suaminya, ya, mantan suami juga harus begitu kepada mantan istrinya selama 4 bulan itu. Nah, kalau udah lewat 4 bulan, sudah komunikasi baik 4 bulan tapi tidak ada perubahan, nah, barulah gitu. Nah, dan kebanyakan, mana pernah dengar itu, ya kebanyakan kasus justru setelah 4 bulan itu mereka rujuk ya, dikarenakan mereka memperbaiki diri selama itu gitu. Ya, selama masa itu. Biasanya yang lanjut cerai lagi itu karena selama 4 bulan itu nggak ada usaha untuk memperbaiki diri. Nah, kalau kita ngomong ke ini lebih apa namanya, lebih panjang lagi ya. Ya, jadi secara ringkas bisa kita katakan ya, standar ya, barometer atau tolak ukur nafkah batin itu ya kepada sejauh mana seorang suami bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan kepada keamanan kepada istrinya. Nah, kalau istri merasa tidak diberikan kebahagiaan atau keamanan, maka harus yang pertama lakukan adalah komunikasi di antara dua pihak, suami dan istri. Kemudian yang kedua baru mediasi antara keluarga, keluarga suami dan keluarga istri, pertemukan itu. Nah, yang ketiga, kalau sudah tidak bisa juga, barulah ya kalau di Indonesia bolehlah mengadukan gugatan ke pengadilan gitu. Ya, hulu itu. Ya, apakah setiap gugatan pengadilan itu akan dikabulkan? Kan enggak juga, gitu. Ya. Jadi kalau ada yang nanya ke gitu ke antum nanti langkah praktisnya, ya, kalau udah komunikasi dengan dua belah pihak dan dengan dua keluarga enggak bisa berubah juga, udah ke pengadilan aja. Ya, di pengadilan nanti pengadilan akan menentukan ya, alasan yang si perempuan pakai bisa diterima apa tidak. Oh dia menelantarkan nafkah batin saya karena dia nggak pernah memuji saya. Nah itu ya majelis nanti di pengadilan agama pasti tahu kan alasannya kuat apa enggak gitu. Langsung aja sudah ke sana. Karena bukan berarti ke pengadilan agama itu pasti sudah hulu ya, beda ya. Mm-mm. Hulu itu kan kalau sudah palu di pengadilan itu. Jadi pengadilan juga nggak iya-iya aja Ustaz ya. Iya, nggak bisa iya iya dia. Ya, udah disumpah masalahnya mereka itu untuk harus pintar juga mempertimbangkan alasan masing-masing. Nanti dipertemukan kan mereka berdua di pengadilan agama nanti. Hmm. Baik. Nah, kita cukup ya. Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Baik, tapi bihada. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, semoga ya, apa yang kita sampaikan bisa kita ambil faedahnya. Naktafi bihada wa nakhtatim bi waqtil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.